Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Palmarung 13 April 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, mengakui kekuasaan Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal itu. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-Nya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, Kaulah pelindung
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, horas badihita saluhutna. Warta Minggu Palmarum 13 April 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Minggu hari ini tanggal 13 April 2025. Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Pendeta Resort melayani di HKBP Pembatuan pukul 10 WIB dalam rangka naik CD. Yang kedua, seksi sekolah minggu. Kegiatan Jumat Agung Anak Sekolah Minggu. Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, diadakan ibadah sekolah minggu untuk memperingati Jumat Agung. Masuk seperti biasa pukul 7 WIB. Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, akan diadakan perlombaan bagi anak sekolah minggu untuk menyambut Hari Paskah. Perlombaan ini diadakan di horong masing-masing setelah ibadah sekolah minggu dengan durasi lebih kurang 45 menit dan semua perlombaan dilakukan di gedung sekolah minggu. A. Horong batita dan balita. Lomba menghias telur Paskah. Alat dan bahan yang harus dibawa: telur mainan plastik, lem, spidol, gunting, pewarna dan pernak-pernik hiasan, didampingi oleh 1 orang dewasa. Bagian B, horong 1 dan 2, lomba menghias telur Paskah. Alat dan bahan yang harus dibawa: telur, mainan plastik, lem, spidol, gunting pewarna, dan pernak-pernik hiasan. C, horong 3, lomba membuat salib. Anak-anak sekolah minggu membawa alat dan bahan yang diperlukan sesuai kreativitas masing-masing. Yang ketiga, kegiatan Paskah anak sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 akan diadakan perlombaan mencari telur Paskah bagi anak sekolah minggu untuk memperingati Hari Paskah. Perlombaan ini diadakan di horong masing-masing setelah ibadah sekolah minggu selesai. Pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 akan diadakan ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu beribadah bersama di Sopogodang HKBP Pekanbaru masuk pukul 7 WIB. Perayaan Paskah akan diisi dengan panggung boneka, permainan angklung, paduan suara, dan penampilan setiap horong masing-masing. Yang ketiga, Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 14 April 2025, Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Zamrud, tuan rumah Resort Dayun, Siak, Lubuk Dalam, masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Setelah selesai senam dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Eka Hospital tentang pemberian edukasi kesehatan secara berkala dan program mini medical check up on site. Yang kelima, pelayanan ke lembaga pemasyarakatan Sialang Bungkuk. Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, gereja kita mengadakan pelayanan ke Lapas Sialang Bungkuk dimulai pukul 10 WIB yang dipimpin Pendeta Donda Simanjuntak MTH. Yang keenam, acara Pertamyangan Pasion. Acara Pertamyangan Pasion atau memperingati penderitaan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 15, 16, 17 April 2025. Masuk pukul 19 WIB, diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikutinya. Jadwal paduan suara pada Pertangyangan Pasion sebagai berikut. Selasa 15 April 2025, Ina Maria, Kantate, Ina Padang Bulan, Remaja, Naposo Bulung. Pada hari Rabu 16 April 2025, Ina Labu Baru, Ama Tiberias, Marsaringar, Inang Parari Kamis. Pada hari Kamis 17 April 2025, Lansia, Inahana, Serapim, dan Korama. Yang ketujuh, memperingati hari kematian Tuhan Yesus.
Gereja kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Kita akan mengadakan ibadah dilanjutkan dengan perjamuan kudus dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 6.30, pukul 9, pukul 11.30, dan 17 WIB. Yang kedelapan, ibadah remaja pada hari Jumat tanggal 18 April 2025. Ibadah remaja ditiadakan dan digabung pada ibadah umum. Yang kesembilan, masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulaun Nahohom. Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulaun Nahohom masuk pukul 14 WIB. Yang ke-10, kebaktian subuh. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, kita mengadakan kebaktian subuh atau buha-buha ijuk masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. Yang mengisi paduan suara dalam kebaktian subuh seksi Paropuan Huria, dress code putih dan ulos sadum merah. Yang ke-11, pesta Paskah pertama atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah pertama. Yang ke-12, Pesta Paskah kedua, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Senin tanggal 21 April 2025, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua, masuk pukul 19 WIB. Yang mengisi paduan suara pada kebaktian Pesta Paskah kedua, Kor Ama dan Keluarga, Ama Tiberias, Kor Seksi Paropuan Huria, Kantate, dan Serafim. Yang ke-13, Sermon Parhalado. Berhubung karena pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 Jumat Agung, maka Sermon Parhalado akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 pukul 17 WIB. Yang ke-14, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus, dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. Yang ke-15, malam keakraban. Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, seksi Paropuan Huria mengadakan malam keakraban dalam menyambut perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dimulai pukul 18 WIB bertempat di lapangan gereja HKBP Pekanbaru dan disediakan tenda untuk bermalam dalam mengikuti ibadah subuh atau buha-buha ijuk. Minggu tanggal 20 April 2025, dress code ungu. Diharapkan keikutsertaan seluruh paropuan dari setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-16, PHD Seksi Ama HKBP Pekanbaru. Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, diadakan PHD Seksi Ama masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh amat dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Yang ke-17, penerimaan guru sekolah minggu. Gereja kita akan menerima calon guru sekolah minggu untuk 2 orang. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. Pria dan wanita usia 30 sampai 40 tahun, warga jemaat HKBP Pekanbaru. Sudah lepas sidi, bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah anak-anak sekolah minggu. Mampu berinteraksi dengan anak-anak, rajin, kreatif, dapat bekerja sama dan bertanggung jawab. Diutamakan berpendidikan keguruan. Yang ke-18, berita TK Ex Saudi HKBP Pekanbaru. Dalam rangka mempromosikan TK Ex Saudi HKBP Pekanbaru, maka pada ibadah batita pukul 7 WIB dan sebelum masuk ibadah umum pukul 9 WIB, TK Ex Saudi menampilkan lagu pujian dan tarian. TK Ex Saudi membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2025-2026. TKA
4-5 tahun, TKB 4-6 tahun, dan tempat penitipan anak atau TPA. TPA mulai usia 2,5 tahun. Untuk bulan Januari sampai dengan April 2025, diskon 50%. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami. Pendaftaran terbuka mulai pukul 8 sampai dengan 13 WIB dan dapat menghubungi 0813 19 76 3167 atas nama Ibu Tari dan 0813 19 76 3167 atas nama Ibu Rita. Suara Diakonia. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 13 sampai dengan 19 April 2025. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau di website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oh, kita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Mazmur 68 ayat 25 sampai ayat 36. Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan ayat 36 saya bacakan bagi kita. Marilah kita ikuti bersama-sama. Beginilah bunyinya. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkaulah yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 68 ini kalau kita lihat dari judulnya yang dibuat oleh LAI, perarakan kemenangan Allah. Di dalamnya ini sangat kaya akan puji-pujian dalam berbagai kiasan. Sangat kaya akan puji-pujian kepada Allah dalam berbentuk kiasan. Tapi kiasan-kiasan itu adalah berasal dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi, yang didengar, dilihat dan juga dirasakan oleh Daud maupun bangsa itu. Karena ini Mazmur Daud. Puji-pujian di Mazmur 68 ini adalah kesaksian akan kuasa Allah atas segala bangsa, bahkan atas segala ciptaan. Bapak Ibu sekalian, kekuasaan Allah yang digambarkan dalam Mazmur 68 ini cukup lengkap dan mencakup hampir semua hal, semua aspek kehidupan manusia. Di ayat-ayat pertama diberitakan bahwa musuh-musuh Allah melarikan diri dan orang fasik dibinasakan. Itu menggambarkan Allah yang adil dan tetap mengerjakan keadilannya untuk menghukum orang jahat dan berdosa. Kita bisa baca di ayat 2 dan 3. Jadi orang jahat dan berdosa selayaknya takut berhadapan dengan Allah, karena Allah itu adil. Nah kebalikannya, orang-orang benar bersukacita dan bergembira di hadapan Allah, itu di ayat 5. Jadi Allah adil bukan hanya untuk menghukum orang-orang jahat atau membinasakan orang-orang fasik, tetapi juga merawat dan memelihara orang-orang lemah. Kalau orang-orang lemah di sini digambarkan dengan kiasan anak yatim, janda yang sebatang kara dan orang tahanan di ayat 6 sampai 7. Jadi keadilan Tuhan itu bukan hanya menghadapi kejahatan saja, tetapi juga membela orang-orang lemah yang mana mereka tidak punya pembela. Nah, jadi demikianlah seterusnya puji-pujian itu diberitakan dalam kiasan dalam pasal 68 ini,
menunjukkan kuasa Allah atas segala ciptaan seperti bumi, langit, hujan juga ada di sini, gunung-gunung. Allah berkuasa atasnya dan juga atas segala bangsa di dunia ini. Digambarkan dengan raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang kita temukan di sepanjang pasal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pola narasi yang demikian jugalah nas khotbah kita hari ini dibangun dalam banyak kiasan. Yang pada akhirnya pemazmur yaitu Daud mengajak semua orang untuk mengakui kekuasaan Allah di ayat 35, ayat terakhir, lalu ayat 36. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini sungguh layak kita percaya, sungguh layak kita terima dalam hati dan dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena seorang Daud, raja yang jaya, punya kuasa besar, bukannya memberitakan kebesarannya, kejayaannya, justru memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi dia orang besar. Kita sering menemukan di tengah-tengah kita orang-orang menceritakan dirinya sendiri atau menyelipkan cerita-cerita tentang kehebatannya sendiri. Oh, memang Tuhan itu luar biasa baik kepada kami. Kami selamat dari perampok itu. Untung dulu pernah aku belajar karate. Jadi diselipkan sedikit dia kehebatannya. Memang cuma sampai dan 2 sih. Wah, kalau dan 2 itu kalau karate kan sudah bisa melatih orang gitu, sudah bisa bikin perguruan. Jadi dia menceritakan kehebatan Tuhan, tapi diselipkan sedikit kehebatannya juga. Tapi kalau Daud, raja yang jaya itu memberitakan kebesaran Tuhan saja, kekuasaan Tuhan saja. Dia mempersamakan diri dengan raja-raja yang lain, yaitu di bawah kuasa Tuhan. Tetapi keistimewaan dia adalah karena dia adalah raja pilihan Tuhan, maka Allah ada di pihak dia. Itu kelebihannya saja. Tetapi tidak digembar-gemborkan kehebatannya pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tapi sering merasa kuasanya tidak terbatas, sehingga ketika bertemu dengan situasi di mana dia tidak dapat mengatur, di mana dia tidak dapat memecahkan persoalannya sendiri, tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya, maka akan stres. Dan kondisi selanjutnya adalah bagaimana, apakah dia bisa mengatasi stresnya atau tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita percaya pada firman Allah yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini, maka mari kita mengakui kekuasaan Allah dengan mengingat kembali, menyadari kembali keterbatasan kita, keterbatasan kuasa kita. Prinsip orang yang harus mendapatkan keinginannya terkadang bukan hanya karena ambisius juga. Namun kita sering juga mengharapkan hal-hal yang sewajarnya terjadi, tapi nggak dapat juga. Contohnya ambisius itu misalnya kita memaksa diri untuk menjadi orang nomor 1, atau kita memaksa anak-anak kita untuk juara 1 di sekolah. Itu ambisius. Tapi kalau hanya mengharapkan anak-anak belajar rajin di rumah, saya pikir itu nggak ambisius, itu hal yang wajar. Tapi sering tidak dapat juga. Belajar nak, biar nanti kalau ujian enggak terlalu repot mengulangi pelajarannya. Iya Pak. Rupanya enggak dikerjakan juga, akhirnya hasil ujiannya tidak target. Untuk hal yang ambisius kita tidak mampu juga. Untuk hal yang wajar pun kita tidak berkuasa mengaturnya. Tapi kalau anak-anak, kalau ujiannya enggak target juga dapat bonus ya Mang ya, Inang ya. Kalau orang dewasa kan kalau nggak target pekerjaannya nggak dapat bonus. Tapi kalau anak-anak asiroha bah, udah selesai ujiannya seminggu lebih dia belajar asiroha, kasih juga bonus, beli es krim, beli apa yang dia mau. Enak jadi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kembali betapa terbatasnya kita. Kita juga melihat
orang-orang yang memaksakan kuasanya, memaksakan kehendaknya, menghasilkan kerusakan, menimbulkan kerusakan. Dalam beberapa hari ini kita mendengar berita ya, di satu pabrik perusahaan ada 3 orang yang dipecat. Jadi itu memancing demonstrasi lah, mogok kerja selama 4 hari kawan-kawan yang lain. Mereka menuntut supaya teman yang 3 orang itu diterima kembali bekerja. Tapi hasilnya apa? Pabriknya justru tutup dan mem-PHK 1.000 lebih karyawan. Betapa rapuhnya kita. Hanya 4 hari kerja, hanya 4 hari mogok kerja, tapi sudah bisa membuat satu pabrik atau itu kolaps. Baik karyawan, baik pengusaha, semuanya rapuh, tidak berkuasa. Kita jadi ingat juga dasar kenapa orang Kristen tidak boleh bersumpah ya. Orang Kristen itu tidak boleh bersumpah, itu tertulis di Matius 5 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan bagi kita ya. Matius 5 ayat 34 sampai 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali kamu bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jadi alasan kita itu tidak boleh bersumpah karena kita tidak punya kuasa. Bahkan untuk sehelai rambut kita pun kita tidak bisa kita putihkan atau kita hitamkan ya. Memang zaman sekarang bisa sih ya sebenarnya ya. Bisa aja sebenarnya zaman sekarang. Tapi itu kan palsu ya. Yang dibicarakan di sini adalah rambut yang hitam dan yang putih uban, bukan yang dicat ya. Yang dicat itu adalah pilihan, itu bagian dari pilihan kita sehari-hari. Tetapi untuk sehelai rambut pun kita tidak berkuasa. Jadi kita ini sangat rapuh. Maka kalau kita ini kuat, kita jangan sombong lah. Tapi kalaupun kita lemah, kita jangan khawatir juga. Kita berdoa supaya semua orang, baik yang kuat, yang berkuasa, itu ikut perintah Tuhan lah. Karena Tuhan membela orang-orang lemah. Dia memakai juga orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merawat orang-orang yang lemah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya seperti bangsa Israel yang ditawan, yang dijajah di Mesir, diperbudak di Mesir, dan juga yang ditawan di Babel, seperti itu. Dan Tuhan datang dalam kemenangan, memenangkan kita dan membawa kita pulang ke kampung halaman. Seperti itu sebenarnya kita ini. Nah, perjalanan pulang inilah yang menjadi arak-arakan kemenangan Allah. Jadi ayat yang ke-25 sampai 27 itu berisi penggambaran satu arak-arakan besar penuh sukacita. Disebut perarakan Allah ke dalam tempat kudus. Ini bisa diartikan perarakan datang atau perarakan kembali ya. Datang atau kembali. Kembali itu seperti dari Mesir dan juga dari Babel ya. Jadi 2 kali orang Israel berada dalam situasi pergerakan besar ya. Yaitu datang dari Mesir ke tanah Kanaan atau kembali dari Babel kembali ke Yehuda. Jadi itu semua adalah perarakan, arak-arakan kemenangan Allah ya. Meskipun kalau yang dari Babel, Asyur lah yang menaklukkan Babel, yang mengizinkan bangsa itu kembali ke Yehuda. Tapi semua itu adalah prakarsa Allah juga. Berpuluh tahun bahkan beratus tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu. Burung buas dari timur katanya di Yesaya 46 ayat 11 ya. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Yesaya 41 ayat 2. Jadi, dan di Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1 namanya jelas disebut Kores. Akulah yang memanggil Kores, Tuhan katakan begitu. Itu sudah dinubuatkan. Maka
Sebenarnya kembalinya bangsa itu dari pembuangan Babel ke Yehuda, meskipun karena diizinkan oleh Raja Kores, kerajaan Asyur, tetapi itu adalah prakarsa Allah juga. Nah, jadi itulah dia, ketika mereka kembali dari pembuangan, kembali dari perbudakan, mereka membentuk satu pergerakan yang besar yang adalah arak-arakan. Itu adalah satu demonstrasi, ya, kesaksian bagi dunia ini yang menyaksikan Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi sambil berjalan orang akan melihat di sekeliling mereka, oh itu bangsa yang diselamatkan Tuhannya, oh itu bangsa yang dikasihani, menerima belas kasihan. Semua orang menyaksikan perjalanan pulang mereka dengan sukacita, dengan gembira, dengan marolopolop, ya, menuju kembali ke kampung halaman mereka. Itu arak-arakan yang penuh sukacita. Itu digambarkan di ayat 25 sampai dengan 27. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau diajak untuk mengakui kekuasaan Tuhan dalam rencana yang sudah diatur sebelumnya untuk dinyatakan pada hari yang akan datang. Mari kita percaya saja kepada Tuhan. Begitulah cara kita mengakui kekuasaan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada rencana-rencana Tuhan, sebab semuanya itu baik. Jangan pernah bergantung pada rencana diri kita sendiri atau orang lain, karena rencana manusia itu tidak sekuat, tidak seberkuasa rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, begitulah kita menyambut Tuhan itu. Begitulah kita berada di dalam arak-arakan itu, di antara orang-orang yang diselamatkan itu, menyaksikan kepada dunia ini Allah kita yang maha kuasa, yang menyelamatkan kita, dan yang akan membawa kita ke kampung halaman kita. Sebab setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, asal kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi dari sorga. Kewargaan kita sudah di sorga, maka kita dibawa kembali pulang. Nah, begitu kita menyambut. Jadi kalau kita menyambut Tuhan Yesus, hendaknya tidak dengan prapaham-prapaham yang kita paksakan tentang Tuhan Yesus, seperti yang terjadi di Yohanes 12. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Politis sekali, sangat politis. Yang akhirnya mereka kecewa, karena Tuhan Yesus ternyata tidak mendirikan kerajaan yang duniawi, tetapi kerajaan yang surgawi, yang lebih tinggi nilainya. Kerajaan duniawi tidak selalu menyentuh surga, tetapi kerajaan surga akan selalu memberkati dunia. Karena segala kebaikan datangnya dari atas. Aka namauliutus katanya, narosiat di mata. Nah, sehingga Tuhan mendirikan satu kerajaan yang lebih tinggi daripada kerajaan duniawi, yaitu kerajaan Allah di bumi. Kitalah yang di dalam arak-arakan itu, yang di dalam kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu, meskipun kita masih di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi yang mau diberitakan di sini adalah bagaimana kuasa Allah yang sangat besar itu justru dipakai untuk menyerahkan dirinya kepada kuasa yang terbatas, bahkan yang tidak punya kuasa. Bayangkan seorang Allah, Yesus Kristus yang penuh kuasa, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Dia menyerahkan diri kepada yang tak punya kuasa sama sekali, yaitu manusia. Jadi kuasa yang besar tadi itu tidak dipakai untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang lemah. Situ luar biasa kuasa Tuhan kita, kekuasaan Tuhan kita. Bukan, kita tidak menggambarkannya hanya sebagai sesuatu yang luar biasa, yang bombastis, tetapi Dia juga hadir dalam hidup kita. Dalam setiap detil hidup kita, Tuhan Allah hadir, ya. Yesus menjadi manusia. Kuasanya yang besar itu tidak dipertahankannya, tetapi Dia justru menyerahkan diri kepada manusia yang diciptakannya sendiri untuk dihukum, untuk disalibkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, kuasa Tuhan itu dahsyat, tetapi juga sangat mencengangkan sebenarnya, ya. Sangat mencengangkan. Kita terhibur sebenarnya oleh kuasa Tuhan itu. Bukan kuasa yang hanya menunggu kapan mereka ini akan kuhukum, bukan, tetapi kapan mereka ini akan menyadari keselamatan yang telah kusediakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Marilah kita mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita ini dengan menyadari kuasa kita yang terbatas, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan dalam segala rencananya.
baik hari ini, besok, bahkan kelak ketika kita sudah di surga kekal, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Ke situ kita dibawa dalam arak-arakan ini. Nah, sekarang saya mau membuat 3 di sini yang menjadi kesimpulan daripada khotbah ini. Yang pertama adalah arak-arakan kemenangan Allah adalah demonstrasi kejayaan Allah. Kita ada di dalamnya. Allah yang telah memenangkan kita melalui Yesus Kristus dari dosa dan kematian. Kita sedang dalam perjalanan hidup yang adalah arak-arakan untuk mendemonstrasikan, menyatakan, mempersaksikan pada dunia ini, kitalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Allah kita penuh kasih, Allah kita penuh kuasa, Allah kita penuh rencana baik dalam hidup kita. Mari kita saksikan dengan di dalam hidup kita masing-masing. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita memuji Tuhan sebab kuasanya besar. Kuasanya yang besar itu justru dipakai untuk menyelamatkan kita, justru dipakai untuk memberikan kita orang-orang yang hina ini keselamatan. Allah dari tempat maha tinggi turun ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka biarlah kita bersukacita dalam pengampunan dan keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus. Kita puji namanya seumur hidup kita. Yang ketiga, di sepanjang hidup kita ini, perjalanan kita ini yang kita sebut adalah arak-arakan kemenangan Allah. Mari kita terus menyesuaikan diri dengan kasih Allah tadi, ya. Pastinya kita berjuang semua untuk tetap dalam arak-arakan tadi. Jangan ada yang menimbil dari arak-arakan menuju kesempurnaan keselamatan itu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian saling mendoakan, saling mendukung, saling mengingatkan supaya kita tetap dalam barisan orang-orang yang telah diselamatkan oleh kuasa Tuhan kita yang sangat besar. Maka inilah kesempatan kita untuk saling mengingatkan, saling memperbaiki diri, saling memperbaiki dan juga memberitakan kebaikan kepada sesama manusia. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami bertahta di surga atas kuasa-Mu yang besar itu Tuhan, yang dahsyat itu tetapi sangat dekat kepada kami, bahkan melindungi kami, bahkan juga menaungi kami Tuhan, dan menyediakan kepada kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Allah, kami tidak takut lagi karena Engkau telah membenarkan kami. Orang-orang benar di hadapan-Mu akan bersukacita, akan bergembira dalam hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya tetap menyaksikan kekuasaan-Mu, tetap menyaksikan kebesaran-Mu dalam ketaatan kami, dalam sambutan kami akan Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa atas juga karya-Mu yang tak dapat kami selami, yang sulit kami mengerti, tetapi telah terjadi atas kami, yaitu Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal juru selamat, yang mati karena dosa-dosa kami. Itulah yang membuat kami akan semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi Yesus Kristus Tuhan kami, dan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kami ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah kami tetap berjalan di jalan-Mu yang benar, di jalan-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami tetap di dalam lindungan dan naungan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan, jangan biarkan kami kalah, tapi biarlah kami beroleh kekuatan daripada-Mu untuk menyelesaikan semua persoalan kami, permasalahan kami Tuhan. Kami menang dalam iman, tidak jatuh dalam pencobaan. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan jalan keluar, Engkau sediakan pencerahan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat berdiri teguh di atas iman kami. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada hari ini Tuhan, atau sakit yang telah lama diderita. Tuhan kasihanilah, Engkau melindungi, Engkau mengasihi orang-orang lemah. Karena itu Tuhan kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah kiranya memberi kesembuhan, memberi kesehatan Tuhan, agar mereka sehat kembali dan dapat memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan segala rencana kami dalam hati dan pikiran kami Tuhan, hal-hal yang kami rindukan Bapa, biarlah kami sampaikan terlebih dahulu kepadamu, agar Engkaulah Tuhan yang memberikannya, membuatnya nyata dalam hidup kami di hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pekerjaan kami, perjalanan kami, dan rencana kami Tuhan, biarlah kami
menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan pengasihan-Mu, sebab kami tahu rencana-Mu, rancangan-Mu baik, indah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kami untuk mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar berita-berita tentang penderitaan Yesus Kristus Tuhan kami di minggu-minggu ini, di hari-hari ini Tuhan, supaya nanti kami dapat memahami dan dapat meresapi apa yang harus Dia jalani untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, supaya dari situ kami dapat melahirkan ucapan syukur dan terima kasih kami yang lebih lagi kepadanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu, berkatilah kami dan sertailah kami dalam perjalanan kami ini, dalam arak-arakan kemenangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.